wa tabi'in, dan juga para tabi'in. Pimpinan tabi'in itu adalah yang kita tahu namanya Uwais Al-Qarni, manusia yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, tapi Rasul sering menyebut-nyebut namanya, bahkan dipesan sama sahabat-sahabatnya, nanti kalau aku udah nggak ada, kamu minta doakan umat muslim ini kepada hamba Allah yang bernama Uwais Al-Qarni, tinggal di kampung Al-Qarni. Maka setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nyari nggak ketemu. Yang kedua, Sayyidina Umar nyari nih, baru ketemu dengan cara waktu musim haji dia datang tuh ke Mekah, lalu dia berdiri di atas bukit, ditanya orang-orang yang lagi toa habis sholat, siapa di antara kalian yang datang dari kota Baghdad, dari negeri Baghdad? Aku. Pada berdiri itu semuanya, yang lain duduk. Siapa di antara kalian yang berasal dari kota Al-Qarn, kampung Al-Qarn? Berdiri satu orang. Apakah kamu kenal seorang yang bernama Uwais? Gak ada. Gak ada Amirul Muslimin, gak ada nama di kampung saya itu bernama Uwais. Dia ingat lagi, ada sih satu, itu juga tukang gembala kambing dan orangnya udah sepeleng, orang gila, kata gila. Kata Sayyidina Umar, antarkan aku kepadanya. Diantar itu dia ke kampung Al-Qarn. Setelah di atas itu nyari-nyari itu Sayyidina Umar, gak ketemu-ketemu. Setelah lama, karena dia ingat bahwasanya Uwais itu adalah seorang pengembala kambing, dia melihat sekumpulan kambing itu kumpul. Punya feeling Sayyidina Umar itu kayaknya orangnya sini, tapi nggak ada kelihatan orang berdiri, kambing doang semuanya. Kambing semuanya ketika disamperin, dia datang ke tengah kerumunan kambing, nyata ada Uwais Al-Qarni lagi sujud di situ di tengah. Gimana mau kelihatan nggak berdiri, lagi sujud di tengah-tengah kerumunan kambing. Akhirnya ditanya, apakah engkau yang bernama Uwais? Bukan, saya hamba Allah, anak Abdullah. Tanya lagi, apakah engkau yang bernama Uwais? Bukan, saya hamba Allah. Lalu tanya ketiga lagi, apakah engkau yang bernama Uwais? Uwais, apa sih bang, nanya-nanya aja. Emang kamu siapa sih? Saya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Pak, itu dia berdiri. Maafkan saya, Amirul Mukminin, saya tidak tahu kalau itu Anda. Emang ada apa? Langsung tuh saya Umar di situ minta doanya sama Uwais. Lalu ditanya semua tuh rahasianya, dibongkar sama tentang Uwais Al-Qarni, termasuk ibadahnya Uwais Al-Qarni. Jadi ternyata Uwais Al-Qarni itu menurut sumber dari Mu'allim Ubaidillah Hamdan di Palokaran itu ada kisahnya, sejarahnya bahwasanya Uwais Al-Qarni itu punya ibadah tiap malam itu. Ketika datang waktu malam, maka dia menyambut, marhaban ya Lailatul Ruku, selamat datang malamnya orang-orang yang tukang ruku. Akhirnya Uwais Al-Qarni habis isya sholat sunnah, dia ruku dari habis isya, bangun dari rukunya mau subuh, ruku doang terus malam. Besoknya malam datang lagi, marhaban ya Lailatul Sujud, selamat datang wahai malamnya orang-orang yang bersujud pada Allah. Akhirnya Uwais Al-Qarni sujud dari habis isya, bangun-bangun sebelum subuh. Itu amal ibadah yang bikin dia amalnya, namanya naik ke atas langit dan dikenal sama Rasul. Bukan cuma gara-gara dia bakti sama emaknya, itu mah antara sebagian kecil doang. Bakti sama emaknya, gendong emaknya dari kampungnya buat menjalankan ibadah haji. Dia tawaf digendong, sa'i digendong. Lalu kata Uwais, apakah amal saya seperti itu sudah sebanding dengan jasa-jasa ibuku kepada Sayyidina Umar? Cukup itu mah Uwais. Emang apa? Kamu gendong ibumu itu karena takut ibumu itu tidak sehat dan nanti malah makin lemah dan meninggal.
Tapi ibumu dulu menggendong-gendong kamu itu berharap supaya kamu itu cepat tumbuh kuat, cepat tumbuh sehat. Maka dari dua alasan itu aja itu udah nggak sebanding. Jadi dua alasan itu aja itu udah nggak sebanding buat membanding-bandingin kita sama jasa orang tua kita. Karena dari alasan itu aja udah jelas, yang memiliki tujuan panjang, yang memiliki tujuan syariat yang lebih baik itu hanya orang tua terhadap anaknya. Anak digendong-gendong, anak dijagain, gak berhenti. Dan dia mah anak gendong orang tuanya, emang karena udah gak bisa jalan, emang karena biar bisa laksanain apa-apa, alasannya kecil. Jadi ibadah dia yang seperti itu, amal ibadah seperti itu belum bisa menandingi jasa-jasa dari orang tuanya. Amma ba'du, ada setelah itu amma ba'du disebutkan biasanya setelah orang mengucapkan bismillah, mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Kalau di dalamnya amma ba'du ay amma ba'dal basmalati walhamdalati wasyahadati wassalati wassalam. Amma ba'du itu dibaca setelah membaca bismillah dan setelah membaca alhamdulillah dan setelah membaca syahadat dan setelah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Wa hadza juz'un latifun. Maka bermula ini adalah juz'un, satu bagian, latifun yang lembut, artinya satu bagian yang kecil. Yassarahullahu ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Yassaru, semoga Allah memudahkan dengan ini juz'un latif, fima pada perkara yajibu yang wajib, ta'allumuhu mengajarinya itu perkara, wa ta'limuhu dan mempelajarinya itu perkara. Jadi harapan daripada musonif supaya tulisan kecil ini bisa menjelaskan mana yang wajib buat dikasih tahu ke orang banyak, mana yang wajib buat kita pelajari. Wal amalu bihi, dan untuk beramalnya dengan ini juz'un latif, dan supaya orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, melakukan ibadah itu sesuai semuanya. Lil khosi, bagi orang yang khuas, wal ami, dan walaupun orang-orang yang umum. Orang-orang khusus, orang-orang yang naik kelas dalam setiap dalam setiap tingkatannya, dalam setiap bidang. Orang sabar ada kelasnya. Kelas pertama sabar terhadap ujian, cobaan, penyakit. Itu balasannya 1 dibalas 300 kebaikan. Naik lagi cobaan yang kedua, sabar jadi naik kelas. Kalau dia sabar terhadap amar ma'ruf, sabar mau sholat jamaah, sabar mau melaksanakan ibadah, sabar mau ngaji, balasannya 1 banding 600 kebaikan. Kenapa? Kalau dia sabar, dia ngaji. Kalau dia nggak sabar, dia nggak ngaji. Kalau yang pertama kok lebih kecil. Kalau yang pertama mah dia sabar sakit, dia nggak sabar sakit. Nggak ada untung rugi situ mah, sama-sama juga kondisinya. Cuma kalau disabarin dapat pahala. Kalau yang kedua, kalau disabarin berangkat melaksanakan syariat dapat pahala. Kalau nggak disabarin, ya nggak ngapain ya, tiduran aja udah kuliah tidur juga ibadah juga. Kalau yang ketiga, sabar naik kelas lagi, balasannya 1 dibalas 900 kebaikan. Kalau dia sabar terhadap nahi munkar. Emang dulunya tukang mabar, orangnya dulunya tukang nonton dangdut, wah mau biduan tuh bares banget deh bagi duit mulu. Namun udah tobat tuh dia sekarang, udah ngaji, kalau dulu di sini udah nggak ada lagi.
Gak lama minggu depan temennya ngajakin, bang ikut gue yuk, ngapain nonton Familis gitu. Di mana? Dekat sih terlalu bokor gitu. Enggak, udah tobat gitu. Ayo udah, ntar gue yang bayarin, lu ke sama gue gocek gitu. Lu makan apa, minum apa, gue bayarin ya. Nah itu kalau dia nggak sabar itu berat itu cobaannya. Kalau dia nggak sabar, dia melakukan maksiat. Kalau dia sabar, dia nggak melakukan maksiat, maka pahalanya lebih gede. Karena cobaannya lebih gede. Karena kalau dia nggak sabar, bisa-bisa dia terjerumus dalam kemaksiatan lagi. Nah, itu kelas sabar, ada kelasnya. Tawakal, ada kelasnya. Tawakal kelas pertama mah kayak orang mempercayakan uang yang banyak kepada orang yang dia percaya. Bang, gue nitip nih duit, tolong lo anterin ke Bang Udin. Pas buka ada 20 juta. Kalau dia percaya sama yang nganterin, itu udah dikasih aja, pasti dibawain. Tolong anterin nih duit ke Bang Udin 20 juta. Dianterin, dibawa tuh masih bocah, jalan tuh dia, dapat sejam belum dapat kabar, dapat 2 jam belum dapat kabar. Bisa itu, nelfon dia, Bang Udin, itu bocahnya nyampe situ, belum bang, bocah yang mana ya? Oh itu, akhirnya nelfon tuh bocahnya, nelfon nggak diangkat, telepon diangkat, di WA, checklist dua nggak dibaca, mulai bisa tuh, mulai dari bisa aja kan, itu. Akhirnya kangen juga tuh kebaca. Gimana lo? Maaf pak, tadi motor saya bocor bannya. Itu selama apa? 2 jam, 3 kali bocor. Nah itu tawakal itu, dia menyerahkan diri kepada orang dia percaya, tapi ketika mau urusan yang belum terlaksana, ditelepon lagi, ditanya lagi. Ya Allah, saya pengen dapat kerjaan ya Allah. Dapat seminggu, ya Allah masih belum punya ini, belum ada panggilan. Dapat sebulan, mau lagi mau ya Allah gimana sih ini, saya nggak kerja bagaimana gitu. Masih begitu. Awalnya ngomong tawakal ke Allah Ta'ala, tapi masih ngegendeng, ya Allah masih begini aja. Ya Allah, saya udah 27, ini saya nggak kawin. Datengin jodoh lah buat saya, doa aja tiap malam. Gak cukup berdoa sekali dia mah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan tiap hari dia berdoa. Padahal sekali ngedoa sebenarnya pasti langsung diijabah. Cuma pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Nah itu yang pertama, tawakal. Naik lagi kelas, tawakal yang kedua itu seperti orang yang seperti anak kecil yang percaya kepada kasih sayang kedua orang tuanya. Anak kecil umur 3 tahun kayak si Mila, kalau sama babanya mah dia mah nggak takutnya, mau dilempar-lempar kayak, mau digendong model apa kayak, nggak takutnya. Cuma kalau pada orang lain nggak mau, nggak deket juga nggak mau. Kadang-kadang digendong, diangkat, kita turun nggak mau, karena nggak percaya sama kasih sayang yang lain selain orang tuanya. Tawakal orang kedua itu dia mah mau diapain sama Allah aja nggak masalah, tapi kalau dikasih masalah sedikit sama Allah Ta'ala langsung muring-muringnya. Ya Allah gimana ini saya ini masih begini-begini aja, ya Allah gimana ini, tapi terima, tapi masih protes, nggak percaya sama yang lain, percaya sama Allah Ta'ala. Itu kelas 2, gambaran anak kecil percaya dengan kasih sayang orang tuanya. Lalu yang ketiga, tawakal kelas tinggi itu udah kayak mayat dimandiin. Gak ada mayat dimandiin ngikut ke dalam mengisi. Belakang. Gak ada. Ditengkurupin dia ditengkurup, dia angkat tangannya diangkat, dia angkat kakinya dia pasrah. Nah itu tawakal, itu kelas tawakal orang-orang mutaqarribin itu begitu. Orang-orang para waliullah, para nabi itu tawakalnya sampai segitu. Terserah Allah aja mau diapain kek. Nah itu di dalam satu bidang aja itu kelasnya beda-beda tuh, kelasnya beda-beda. Lalu waro buat orang umum itu mantarokal muharramat, orang yang meninggalkan segala yang haram-haram. Buat orang umum kayak kita meninggalin yang haram, waro berarti itu orang. Tapi buat orang yang khawas, waronya gak cukup sampai di situ. Selain dia tarkul muharramat,
dia juga harus tarkus subhat, meninggalkan sesuatu yang subhat, yang remeng-remeng, yang gak jelas. Naik kelas 2 tuh, waro-waro khawas. Naik lagi kelas yang ketiga, waro-waro orang yang hakikatul hak, waro yang hak. Dia bukannya nggak ngambil yang bukan hanya meninggalkan yang haram dan yang subhat, tapi dia meninggalkan sesuatu yang boleh buat dia. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia berkata bahwasanya aku diperbolehkan oleh Allah Ta'ala 10 perkara, tapi aku hanya mengambil 2, yang lainnya aku tinggalin. Kenapa? Karena takut menghalangi aku menuju perjalanan menuju ke Allah Ta'ala. Itu waroknya orang-orang sing pikir. Zaman tabi'in ada saudaranya Hasan Al-Basri, perempuan, jadi wali. Satu saat perempuan itu bertanya kepada Qadi masalah hukum, gara-gara dia bingung apakah ini boleh atau enggak. Ketika dia nemuin hakim, diceritakan, hakim saya mau nanya, ada apa bu? Semalam saya lagi nyulam, bikin kain sulam, bikin syal pulang, terus ngelabu. Tiba-tiba di depan rumah saya datang tuh segerombolan orang dari mana? Sekelompok orang. Terus, nah sekelompok orang itu semuanya pada bawa obor. Terus rumah saya itu kena keterangan dari jendela, dari api cahaya yang pada mereka bawa. Terus kenapa tuh? Nah boleh nggak saya tetap melaksanakan ngerajut ini kain dengan pencahayaan yang datang dari luar itu? Hakim digituin doang, nangis deh, nangis deh. Kata hakim, ibu siapa sih sebenarnya? Nangis dia, kaget ada perempuan nanyain hal yang kecil seperti itu, hal yang boleh padahal buat dia, tapi dia tanyain. Kalau kita mah, ya untung banget ada yang lewat, itu bang jangan pergi dulu situ dulu. Kalau selesai kerja saya punya depan nih. Kalau dia masih nanya apakah ini boleh atau enggak, ternyata dia adalah saudaranya Hasan Al-Basri, wali juga, adiknya wali. Nah, jadi warok sidikin sama seperti itu. Maka dijelaskan di sini bahwasanya mudah-mudahan kitab yang kecil ini bisa jadi petunjuk amal buat orang-orang yang khawas, buat orang yang khusus, orang-orang yang kelas, ataupun buat orang-orang yang awam.